kita diskusi tentang masalah pengambilan keputusan. Ya. Hal nanti yang akan kita bicarakan selama perkuliahan pengambilan keputusan adalah antara lain secara adalah pendahuluan, dasar-dasar probabilitas, pengambilan keputusan individu dan pengambilan keputusan kelompok. Jadi begini, pengambilan keputusan itu memang merupakan hal yang bisa dikatakan mudah, juga bisa dikatakan tidak, tergantung dari situasi kita hadapi. Setiap orang pasti akan dan pernah melakukan pengambilan keputusan, baik yang bersifat sederhana maupun yang bersifat sulit, yang akan berakibat pada faktor-faktor atau berakibat pada hal yang sifatnya lebih pada dampak yang lebih luas. Pengambilan keputusan bisa berakibat hanya pada diri kita, tapi juga bisa jadi berakibat pada orang sekitar kita, juga bisa berakibat pada organisasi yang ada di tempat kita. Tugas seorang pimpinan itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Apa tugas pimpinan itu? Ya. Tugas seorang pemimpin yang paling penting itu adalah satu aja sebenarnya. Apa? Mengambil suatu keputusan. Ya. Jadi tugas seorang pemimpin itu adalah mengambil suatu keputusan. Anda sebagai komandan kapal misalnya, bagaimana kualitas Anda di dalam mengambil keputusan itulah nanti yang akan diuji, yang akan dinilai oleh orang lain, yang dinilai oleh atasan, bawahan, ataupun kolega kita. Bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat, bagaimana mengambil keputusan yang cepat, disitulah letaknya. Ya, sehingga proses pengambilan keputusan itu menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak sembarangan, mudah, tapi harus didasari pada suatu nilai-nilai, suatu norma-norma, suatu dasar yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selama kita sudah melalui satu proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang berlaku secara umum, maka seandainya terjadi penyimpangan keputusan itu, setidaknya kita mempunyai suatu alasan, setidaknya kita mempunyai suatu setidaknya kita bisa mempunyai sesuatu hal yang bisa digunakan sebagai bagian untuk untuk pertanggungjawaban dalam aspek pengambilan keputusan. Ya. Pernah satu saat pada saat saya mengajar pengambilan keputusan itu ada yang ngomong begini. Seharusnya yang ngajar pengambilan keputusan itu orang Madura, semacam siapa itu? Haji Sukri. Tahu Haji Sukri nggak? Ada orang Madura nggak ini? Ada? Tahu Haji Sukri tahu? Tahu nih. Apa Haji Sukri tentang Haji Sukri? Apa tahu? Siapa? Pengusaha besi nih. Pengusaha besi. Teman. Sekolah nggak dia? Nggak bisa baca, nggak bisa tulis kan ya? Tapi dia salah satu orang yang sukses. Ya, salah satu yang sukses tadi apa? Berarti dia sering mengambil keputusan yang tepat, setidaknya dari aspek beliaunya. Ya. Saya katakan tidak salah katakan itu. Kenapa? Karena pengambilan keputusan itu adalah ada level operasional teknis, nantinya seperti pada yang kita hadapi tadi permasalahan, ada level operasional teknis, ada level yang strategis, ada level yang politis. Itu ciri-ciri masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Nah, kita pertama kasih pembukaan dulu ya. Kita akan buka wawasan dulu sebelum masuk pada materi yang sifatnya nanti terstruktur ya. Jadi
masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan itu ada yang masalah yang terstruktur dan tidak terstruktur. Ya. Masalah terstruktur itu adalah masalah yang sifatnya bisa berulang-ulang, yang bisa dibaca, yang bisa ada mekanismenya dan ada metodenya, dan sifatnya berlaku secara berulang. Kalau masalah yang semi terstruktur itu sebagian bisa berulang, sebagian tidak bisa berulang. Artinya adalah uncertainly, semi uncertainly. Tetapi kalau masalah yang tidak struktur lebih pada masalah yang sifatnya uncertainly. Ciri-ciri yang terstruktur itu adalah deterministik. Artinya semua problemnya, semua permasalahannya bisa diukur. Misalnya apa? Misalnya kecepatan mesin, ya, kemudian pemakaian BBM, itu bisa diukur, ya. Tapi nanti level-level tertentu itu masalahnya bisa masalah yang tidak bisa diukur sama sekali. Kalau kita bersifat pada strategis dan sifatnya politis. Nah, pada level-level yang terstruktur itu banyak tool ilmu pengetahuan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh adalah metode operation research. Metode OR itu sebagian adalah operation research yang sifatnya deterministik dan probabilistik. Yang deterministik itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terstruktur. Misalnya apa? OR. Operation research itu adalah masalah optimasi di mana variabel-variabel keputusannya tadi harus dibuat dengan baik, sehingga akan ketemulah nilai optimalnya. Ya, cuman persoalannya nanti tidak semuanya bisa dilakukan pengukuran. Ya. Persoalannya kadang-kadang tidak bisa dilakukan pengukuran. Seringkali masalah tadi adalah besar politis yang kejadiannya adalah uncertainly. Nah, itu nanti ada tool-tool lain di dalam operation research itu sendiri pun juga nanti program linear itu adalah deterministik. Ya. Transportasi, metode-metode dan seterusnya tadi adalah deterministik. Tapi sudah masuk pada game teori, nanti masuk pada simulasi, itu baru bisa mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang sifatnya non-deterministik atau probabilistik nantinya. Nah, ini untuk membuka wawasan saja bahwa kenapa kita perlu mempelajari suatu pengambilan keputusan. Orang yang mengatakan bahwa Haji Supli tadi ahli pengambilan keputusan itu benar, saya setuju. Karena pengambilan keputusan pada level-level tertentu, level-level tinggi, itu dibutuhkan apa yang disebut dengan apa? Kalau tadi dalam aspek deterministik, aspek-aspek tertentu tadi bisa berupa suatu skill, cara menghitung bisa dipercepat, bisa menggunakan alat bantu. Tapi pada level-level tertentu dia tidak perlu itu, tapi menggunakan apa disebut dengan intuisi. Ya. Dari mana intuisi didapat? Pengalaman, gitu. Intuisi dapat hanya dari pengalaman. Maka ada beberapa profesi yang sebenarnya tidak bisa secara instan, walaupun seorang jenius kayak apapun belum tentu dia bisa cocok pada level itu tadi. Kenapa? Karena belum mempunyai pengalaman-pengalaman. Seorang jenius kayak apapun jadi komandan kapal belum tentu dia itu bisa pada saat menghadapi permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan pengalaman, yang membutuhkan yang tidak ada dalam textbook. Ya, itu dibutuhkan pengalaman-pengalaman. Maka banyak sekali pemimpin-pemimpin kita saat ini itu, ya, yang karena aspek sistem penerapan demokrasi yang seperti ini, akhirnya banyak pemimpin yang sebenarnya nggak punya pengalaman apapun menjadi pemimpin. Masih anak-anak muda kemarin jadi pemimpin. Mungkin pinter dia, iya. Tapi pengalaman sangat dibutuhkan di dalam menghadapi situasi tertentu.
Jadi intuisi itu seringkali adalah diperlukan manakala kita menghadapi situasi yang sifatnya adalah tidak menentu tadi. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya adalah terulang, terstruktur, itu bisa seorang jenius dia lebih mudah mengambil keputusan karena itu ada aspek toolnya, ada cara gitu. Tetapi yang pengalaman belum tentu dipunyai mereka. Pengalaman berhubungan dengan apa yang pernah dialami. Yang kedua akan membuat kematangan jiwa secara psikologis. Maka pemimpin itu butuh pengalaman sebenarnya, butuh satu proses. Tidak bisa secara instan hanya mengandalkan intelektual saja, nggak bisa begitu. Banyak hal pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu tuh banyak. Yang kita membutuhkan satu pengalaman-pengalaman di dalam menghadapi suatu permasalahan dan kematangan secara psikologis. Pernah suatu saat tuh ada anak yang dianggap sangat pintar sehingga pada saat dia SD itu dia tidak perlu diselesaikan dalam waktu 6 tahun atau dia waktu itu mungkin masuknya lebih muda. SMP dia Excel sehingga cukup 2 tahun. SMA dia Excel lagi hanya cukup 2 tahun. Sehingga pada saat dia lulus SMA umurnya masih 14 tahun atau bahkan 13 tahun dan kecerdasan yang tinggi. Tapi manakala pada saat itu mau masuk kedokteran di UGM ditolak. Kenapa? Kalau dia tes tertulis dia akan diterima, dia bisa. Tapi pekerjaan kedokteran itu membutuhkan kematangan dari aspek psikologis yang tidak bisa diberikan pada anak di bawah umur istilahnya itu. Apa mungkin di semester 1 dia menghadapi mayat, membedah mayat bisa secara psikologis. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh pengelola pendidikan tadi bahwa dia secara intelektual dia memenuhi, tetapi secara psikologis belum tentu. Nah, karena itu berkaitan dengan keputusan juga sama. Pemimpin dalam mengambil satu keputusan itu juga dibutuhkan tadi. Selain daripada dia intuisi, juga dibutuhkan suatu kematangan secara psikologis. Dan kematangan psikologis tadi sebenarnya didapat dari suatu proses. Walaupun proses tadi tidak selalu berbanding lurus atau tidak selalu linear dengan usia kan. Seorang yang usia 20 tahun mungkin secara psikologis lebih matang daripada ada orang yang usianya 30 tahun. Karena pada saat dia umur 20 tahun, dia sudah mendapatkan suatu pengalaman. Tapi tetap apapun yang terjadi, pasti dia mempunyai suatu proses dan pengalaman-pengalaman yang dilalui. Cuman yang dilalui orang umur 20 tahun belum tentu sama dengan yang dilalui oleh orang umur 30 tahun tuh. Iya, betul. Tapi semua proses, intinya adalah satu proses. Jadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan itu adalah melalui satu proses. Nah, kenapa di sini nanti kita ada dasar-dasar probabilitas itu penting di dalam materi pengambilan keputusan. Karena kita harus bisa menghitung, karena kita harus bisa memprediksikan tentang kemungkinan-kemungkinan. Karena yang kita hadapi itu adalah faktor kemungkinan. Kita akan bisa menghitung kemungkinan. Bagaimana probabilitasnya kalau saya seperti ini, memilih A, bagaimana B, bagaimana C. Karena yang kita hadapi tidak selalu ada suatu kepastian dalam pilihan itu. Adalah ada suatu faktor yang uncertainty tadi. Yang uncertainty tadi bisanya hanya kita menghitung berapa kemungkinan yang akan terjadi. Nah, itulah kita membutuhkan dasar probabilitas. Ya, hanya ngulang saja karena kalian sudah pernah dapat statistik kan? Ya, pernah kan? Probabilitas atau baru sekarang? Atau semester kemarin? Statistik 1 sudah, Pak Uji. Sudah ya. Ya, jadi nanti saya ulang. Tapi statistik 1 nggak ada probabilitas ya? Statistik deskriptif ya? Ya. Kemarin sekilas sudah ada sedikit nih. Ya. Dalam. Kemudian ada pengambilan keputusan individu. Ya. Pengambilan individu ada toolnya sendiri nantinya. Jadi kita akan mempelajari secara umum ada pengambilan keputusan yang sifatnya individual. Individual itu berarti apa? Berarti faktor pengambilan keputusan itu berada pada satu orang. Walaupun informasi mungkin bisa didapat dari
dari orang lain, tapi dia yang memutuskan iya atau tidak. Nah, kalian sebagai komandan kapal misalnya juga sama, walaupun nanti butuh informasi dari tempat lain, kalau sistem tidak dibuat di dalam sistem pengelompokan, ya tetap pengelompokan itu merupakan pengelompokan individu. Ya. Tapi ada beberapa hal yang nanti disebut dengan pengambilan keputusan kelompok. Toolnya berbeda lagi. Nah, di sini nanti pengambilan individu itu artinya salah satunya adalah toolnya adalah operation research. Ya. Program linear, kemudian transportation model, dan seterusnya. Tadi itu merupakan pengambilan keputusan individu. Ada lagi pengambilan keputusan kelompok yang sifatnya adalah nanti semua tim tadi mempunyai kontribusi terhadap pengambilan satu keputusan. Tentu saja juga dibutuhkan suatu tool dan metode. Metodenya apa? Salah satunya adalah menggunakan AHP yang kelompok ANP. Yang untuk kelompok ANP bisa individu, bisa, tapi pada prinsipnya sebenarnya ini kelompok. Kemudian ada lagi game teori nantinya. Game teori bisa dikategorikan sebagai pengambilan keputusan kelompok. Ya. Jadi nanti kita akan mempelajari secara bertahap terkait dengan apa itu pengambilan keputusan, dasar-dasarnya, kemudian pengambilan keputusan individu, tool-toolnya apa kita pelajari, kemudian pengambilan kelompok itu apa, tool-toolnya kita pelajari, ada case study, lebih baik nanti pada case study nantinya untuk bisa dilakukan apa namanya action langsung untuk melakukan semacam mini project. Saya ingin karena pengambilan keputusan ini merupakan mata kuliah lanjutan dan gabungan dari beberapa satu mata kuliah, nanti lebih mengarahnya pada case study atau mini project yang mungkin harus kalian lakukan langsung di sekitar Anda. Ya. Karena pada prinsip utamanya adalah mata kuliah ini tool-toolnya sudah banyak kalian dapatkan. Nanti mungkin yang belum kalian dapatkan akan saya ajarkan di sini nanti tentang AHP, tentang ANP, mungkin nanti pada game teori nanti akan kita ajarkan di sini. Karena mungkin di pelajaran lain belum dapat. Ya, nanti kita ajarkan di sini, kita ajarkan di sini, dan kita terapkan, kita aplikasikan. Ya, itu. Mungkin ada pertanyaan, silakan dari sini dulu. Kita sifatnya masih brainstorming, kita sifatnya masih membuka wawasan Anda sekalian terkait apa sih sebenarnya nanti suatu keputusan. Silakan kalau ada pertanyaan. Itu berkaitan dengan penempatan atau di KRI, keputusan Komandan KRI. Kami menyampaikan dengan kondisi saat ini di KRI yang kami bandingkan dengan kondisi di Pus Penerbal maupun di TNI AU berkaitan dengan penempatan personil dalam jabatan. Kondisi saat ini untuk penempatan personil atau perwira dalam jabatan tidak, menurut kami tidak sesuai atau tidak bahasanya untuk tidak mungkin dari awal untuk penempatan jabatan itu. Dalam artian mungkin penempatan pada saat dia penempatan pertama di mana, penempatan pada saat kapten di mana, bahkan pada saat komandan kapal penempatan di mana. Contoh konkret sekarang adalah dulu ada yang pada saat dari PAMA penempatan mungkin di Satban. Pada saat Pamen menjabat seorang komandan di Satkor. Pada saat Satkor Armada 2 contohnya. Nah, dengan dasar penempatan yang berbeda atau suasana kerja berbeda sehingga antara penempatan pertama dengan penempatan yang sekarang itu adalah berbeda. Ya, gimana? Suaranya enggak ada.
Suaranya nggak dengar ya, nggak kedengaran. Hostnya siapa hostnya? Coba dihidupkan mic-nya itu. Ya, silakan. Tadi suaranya nggak dengar. Gimana, Agung? Kami ulangi, Mujin. Kami Ya. Pertanyaan kami tentang materi pengambilan keputusan yang kami Ya, analisa dari realita di KRI sekarang berkaitan dengan penempatan personil pada jabatan. Jadi kondisi saat ini penempatan personil pada jabatan menurut kami, analisa kami adalah tidak sesuai dengan flowchart-nya. Yang kami ambil contoh adalah pada saat penempatan pertama atau pada saat PAMA ada yang penempatan di Satpip, Satban. Akan tetapi pada saat di level Pamen, di saat posisi jabatan pengambilan keputusan, di situ menjabat sebagai komandan, jabatannya ada di satuan lain, contohnya di Satkor. Yang kami analisa adalah penempatan pertama sama penempatan yang sekarang sangat berbeda untuk tugas porsi atau tugas tupoksi di KRI-nya. Padahal untuk pengambilan keputusan, seorang komandan harus tahu betul dengan komposisi perwiranya atau komposisi tugas pokoknya dari jabatannya itu. Yang kami tanyakan, bagaimana analisa atau saran atau bukan saran, analisa Bapak dosen berkaitan dengan realitas seperti itu. Mungkin setelah itu baru ada saran-saran Bapak dosen berkaitan dengan penempatan personel dalam jabatan, khususnya di organisasi TNI AL. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Jadi begini, kalau terkait dengan masalah penempatan personil itu juga memang ada bagian dari pengambilan satu keputusan, tapi sifatnya sebenarnya itu bukan keputusan yang sifatnya individual, karena pasti melalui suatu proses yang disebut dengan Patjab. Ada rapatnya yang dilakukan oleh seluruh komunitas personil atau komunitas pimpinan, ya kan? Ada level-level tertentu, levelnya berbeda. Pada saat level kapten ya nanti yang datang mungkin tingkat kadepes, kalau udah level kolonel A nanti ada bintang 1 atau satuan. Pada prinsipnya adalah sebenarnya yang perlu kita lakukan kalau sudah itu terkait pada suatu keputusan, itu memang ada domain dari seorang pemimpin. Makanya pengambilan keputusan adalah suatu seni yang didasari pada suatu proses tadi. Intuisi itu akan bisa dilakukan dengan baik apabila dia mempunyai suatu pengalaman yang sudah ada di dalam otak kita, sehingga dia akan kita gali lagi untuk membuat satu intuisi. Nah, terkait dengan masalah keputusan organisasi tadi saya katakan dari awal bahwa kenapa metode pengambilan keputusan tadi penting. Kadang-kadang orang hanya melihat dari prospek pengalaman, proses, dan posisi. Ya, posisi dia mengambil tadi. Banyak sekali kepala departemen personal atau pejabat-pejabat personil tadi sebenarnya banyak yang tidak mempunyai ilmu personil. Ilmu personil secara maksudnya secara formal. Jadi mereka yang ditaruh dalam personil terkadang dia tidak mempunyai track record di dalam pembinaan personil, track record di dalam ilmu kepersonaliaan. Ya, karena itulah akhirnya nanti menjadikan aspek pengambilan keputusan tadi mungkin tidak didasarkan pada kaidah-kaidah ilmu di dalam organisasi maupun personil tadi. Di luar itu sebenarnya seorang pemimpin mengambil keputusan tadi baik tidaknya tadi tergantung apa? Tergantung dari informasi yang dia dapatkan yang masuk di dalam proses pengambilan satu keputusan. Nah, kita seringkali minim pada saat
pengambilan keputusan penentuan jabatan, penentuan tempat tour of area maupun tour of duty, seringkali minim dari informasi yang masuk pada proses pengambilan keputusan itu. Itu yang terjadi. Kita nggak bicara promosi dulu ya ini, bicara penempatan dulu kan ya. Itu seringkali minim informasi. Terus yang kedua, banyaknya kepentingan. Banyak kepentingan tadi artinya ada yang minta si A, minta si B, karena dia mempunyai suatu yang minta tadi pimpinan yang minta tadi mempunyai kedekatan dan mempunyai satu akses yang baik, maka diperbolehkan minta A kasih, minta B dikasih. Nah ini faktor-faktor ini sebenarnya banyak menentukan di dalam konsep penentuan jabatan di Angkatan Laut. Karena bukan didasarkan pada kompetensi inti dari yang bersangkutan. Di sisi lain memang masih ada pemahaman bahwa tour of area, calon pemimpin harus memahami dan mengetahui terhadap banyak masalah, banyak wilayah, banyak area. Saya sependapat itu sebenarnya ya. Tetapi banyak tadi harusnya adalah ada kecukupan. Di mana dalam satu tempat dia harus bisa memahami, bukan hanya sekedar numpang lewat. Banyak yang hanya beberapa bulan toh atau 1 tahun belum memahami di situ, pindah lagi. Biasanya akhirnya banyak nggak paham. Tapi sebenarnya banyak itu penting. Tapi pengelompokannya mungkin di Satkor dulu. Satkor tugasnya apa? Dia di situ beberapa tahun dari kecil sampai kita dibagi menjadi berapa. Mungkin di Satban lagi, berapa lain lagi. Mungkin ada dia mana lagi. Jadi dia memang bisa memahami itu. Tapi harus cukup. Karena dibutuhkan pengalaman dan dibutuhkan pengetahuan seorang pemimpin nanti harus bisa mengetahui dan memahami dari beberapa aspek. Itu perlu, saya kira perlu juga ya. Cuman bukan hanya sekedar dia tour of area hanya untuk memenuhi filenya saja, tapi memang benar-benar tujuannya adalah untuk memahami dan mengerti situasi kondisi daripada permasalahan tiap satuan-satuan yang berbeda tadi. Nah, memang pada prinsipnya sebenarnya pengambilan keputusan penempatan jabatan itu masuk dalam kategori pengambilan keputusan kelompok. Walaupun kalau ada satu orang tertentu yang mengatakan si A kesini, nggak ada yang berani ngomong juga, gitu. Dan kalau hanya sampai tingkat kapten, tingkat letnan kolonel, kalau aspes bilang kesini ya nggak ada, mana ada orang yang berani menolak. Walaupun sudah didasarkan pada pengajuan dan proses. Di Angkatan Laut memang betul sebelum dia melakukan suatu pergantian pimpinan jabatan itu pasti ada namanya flowchart. Flowchart itu kan ini mau diarahkan kemana, penggantinya siapa, kan gitu kan ya. Itu flowchartnya itu. Ya itu juga nanti akan dibicarakan di dalam rapat. Nah di rapat itulah adalah keputusan bersama tadi. Sebenarnya keputusan kelompok sebenarnya pada prinsipnya. Walaupun mungkin kelompok tadi mungkin ada yang dominan, ada yang tidak dominan. Juga terkait juga dengan masalah kebijakan. Mungkin pemahaman dari sisi kita adalah orang akan baik apabila dari kecil sampai tua ada di Satkor. Tapi mungkin pimpinan punya pemahaman lain. Nah, disitulah diperlukan suatu kebijakan yang tertulis atau kebijakan yang tertulis yang akan dijadikan suatu alasan, suatu pegangan di dalam suatu proses pengambilan keputusan organisasi. Bukan hanya penempatan personil. Kita dulu tahu bahwa setiap pergantian kasal aja itu kebijakannya selalu berubah-ubah. Padahal kebijakan kasal tadi terkait dengan seluruh aspek organisasi di Angkatan Laut, bahkan di luar Angkatan Laut. Maka pada tahun 2003 kalau salah, dimulai dari Pak Bernard sebagai kasal itu, dia membentuk namanya blueprint 2005-2023. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita membuat rencana pembangunan kekuatan TNI AL selama 20 tahun waktu itu. Sehingga apa? Dari perencanaan tadi, harapannya siapapun pemimpin penggantinya nanti akan meneruskan blueprint ini nanti. Sehingga pengadaan kapal pun hanya di Indonesia itu yang kapalnya terlalu banyak variasinya. Manakala kapalnya banyak variasinya juga akan menyulitkan kita di dalam mempelajari kan. Dalam perawatan, dalam apapun nanti akan sulit.
Ya. Dalam satu satkor aja jenisnya beda-beda. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Harapan tinggal harapan. Pada saat ganti pimpinan, ternyata ada perubahan lagi, walaupun perubahan. Sebenarnya perubahan itu sesuatu yang pasti terjadi. Hanya perubahan tadi jangan sampai merubah suatu hal yang esensial. Ya. Karena perencanaan pembangunan kekuatan suatu organisasi macam TNI AL itu butuh waktu yang sangat lama. Bahkan untuk mengadakan satu buah kapal aja, ya, itu butuh waktu berapa tahun kira-kira? Ya. Kajiannya tahun ini dikaji, kemudian tahun besok untuk perencanaan keputusan untuk mengambil dari suatu tempat, pesen dari tempat, sampai diterima di Indonesia mungkin butuh waktu 5-6 tahun bisa jadi. Nah, 5-6 tahun itu melewati beberapa pimpinan. Kalau pimpinan nanti ternyata tuh dulunya nggak sesuai dengan ini, bisa saja berubah lagi nantinya. Nah, hal-hal seperti ini nanti mungkin karena terkait dengan seni, terkait dari orang yang tertinggi dalam mengambil satu keputusan tadi juga akan mewarnai suatu kebijakan. Kebijakan itu apa biasanya kebijakan? Ada yang tahu nggak tentang kebijakan? Ya? Ada yang tahu nggak? Coba. Kebijakan itu apa? Aturan-aturan yang disediakan oleh pribadi masing-masing. Ya, kebijakan itu biasanya tidak sesuai dengan peraturan, ya kan? Tapi dia didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu secara situasional. Ya, kalau aturan ada undang-undangnya, jelas nanti ada peraturannya, ada undang-undangnya jelas. Tapi kebijakan kadang diterjemahkan berbeda. Ya, kebijakan tadi biasanya karena keinginan kebijakan pemimpin, tapi yang tidak melanggar undang-undangnya bagaimana? Tapi seringkali kebijakan itu juga bisa merugikan organisasi, walaupun tidak melanggar peraturan kan? Ya disitulah fungsinya. Karena pemimpin mempunyai kebijakan, maka calon pemimpin itu tidak mudah. Dia harus mempunyai satu dasar-dasar, dia harus mempunyai suatu ilmu yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi masalah tour of area, tour of duty dan tour of area tadi sebenarnya di dalam ilmunya personalia ada, tetapi itu belum tentu bisa diterapkan secara universal. Pada kondisi tertentu, pada situasi tertentu, pada organisasi tertentu mempunyai suatu kekhususan. Contoh pembinaan personil di kita ya, di Angkatan Laut. Angkatan Laut itu sifatnya longitudinal, karena hampir tidak mungkin orang itu, kalau di perusahaan berbeda lagi. Perusahaan pada saat dia membutuhkan orang pada level tertentu, dia bisa meng-hire dari luar, langsung pada posisi-posisi level tertentu. Tapi kalau TNI bisa nggak? Kan nggak bisa. Maka TNI harus memulai dari awal, mendidik, menggodok sendiri, dari mulai kadet, mau diarahkan kemana, dibutuhkan apa, dan situlah nantinya yang dia diarahkan. Cuma yang terjadi saat ini tidak seperti itu. Seringkali adalah contoh sekolah saja. Contoh sekolah kita yang non kursus ya. Kita sekolah kadang bebas. Saya sudah berkali-kali memberikan saran dulu, masukan ke otoritas pendidikan. Sekolah itu sebenarnya bagian dari kepentingan organisasi. Seorang personil tidak mempunyai suatu kemerdekaan untuk memilih sekolah apa sesuai keinginannya, tapi harus dijadikan pilihan oleh organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Saat ini sekolah S3 aja di Indonesia semua larinya ke pertahanan, semua lari ke personalia.
ada yang ke pertanian malahan. Ya. Jadi nggak terkontrol dengan baik. Di STTL aja ada syarat pendirian prodi itu minimal punya 6. Sekarang punya 6 dosen tetap yang sesuai dengan prodi. Tapi sudah 6 STL udah berapa? 67 tahun ya sekarang ya? Hampir 67 tahun. Punya enggak? Memenuhi 6 aja sulit sekali. Karena apa? Karena personil yang kita punya tadi tidak diarahkan untuk memenuhi ini. Kembali pada apa? Kembali pada kebijakan. Kalau kita punya kebijakan, ya oke, nggak boleh. Kalau saya pribadi mengatakan bahwa orang yang pangkatnya kapten sampai mayor haram hukumnya mengambil suatu terutama yang kop teknik khusus sama elektro. Haram hukumnya untuk ngambil S2 atau S3 di bidang yang tidak sesuai dengan keahlian utamanya. Terkecuali pelaut sama marinir, bagi saya mungkin nggak ada masalah. Karena dia mempunyai satu bidang penugasan yang sifatnya general kan. Tapi elektro teknik khusus ya, haram hukumnya untuk ngambil itu. Ngambil yang bukan sesuai bidangnya. Orang elektro ya harus ngambil S2 di bidang elektro. Kalau saya begitu. S3 juga begitu. Kecuali udah kolonel senior ya, udah beda nanti persoalan penugasannya. Kalau nggak dipaksa begitu nggak ada yang mau nantinya. Kamu S2 mau ngambil S2 teknik mesin, orang gelem. Boleh sing muda MMA itu yang penting dapat mau diakui sama. Tapi apa organisasi butuh itu? Nah, itu kembali pada kebijakan lagi. Nggak akan pernah terpenuhi kalau nggak ada kebijakan dari otoritas pengambil keputusan tadi. Itu baru sekolah, nanti belum penempatan seperti disampaikan tadi. Tapi kalau tadi penempatan jabatan itu tergantung dari apakah memang yang baik itu adalah tour of area atau dia harus mempunyai spesifikasi. Tapi menurut saya sih sebenarnya kalau seorang PAMA itu seyogyanya memang sudah dipetakan dia untuk menguasai bidang yang sifatnya lebih spesifik. Nanti untuk pamen, untuk letkol, mayor, letkol mungkin bisa aja lebih berkembang nanti ya. Bedanya mungkin di situ. Kira-kira coba mungkin ada tanggapan lain, silakan. Atau dari Ikatan Agung lagi coba tanggapannya apa? Siap, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Kenapa kami tanyakan seperti itu? Karena realita di lapangan seperti ini. Terus yang kedua, apabila kebijakan atas sudah tidak tepat, maka sangat berpengaruh sekali di kebijakan pengambilan keputusan di level bawah. Apalagi itu di satuan-satuan tempur yang notabene pengambilan keputusannya juga harus satu pemikiran, satu suara, dan satu pemahaman. Demikian aja Bapak. Oke. Ya betul. Memang artinya pengambilan keputusan dalam satu organisasi diwarnai utama itu dari pimpinan top manajemen. Bagaimana visinya top manajemen seperti apa? Sebagai contoh kemarin begini. Lulusan D3 kemarin itu kan ada di informatika itu nomor 2 terbaik itu kan orang kom. Hanya penugasannya penempatannya di Irian di bidang kom, padahal dia adalah informatikanya bagus. Kenapa? Karena seringkali pada saat penempatan jabatan itu ada apa namanya keinginan yang sifatnya sektoral. Orang kom mengatakan semua orang kom akan kembali pada kom. Ngapain dia sekolahkan ke situ misalnya? Terus yang kedua kemarin tuh juga ada problem. Nah kalau yang terbaik ditaruh di Irian nanti apakah yang lain-lain nggak termotivasi nantinya? Ya ternyata pada saat kita sampaikan kita nggak pernah diajak bicara mengenai bagaimana penempatan mereka. Waktu itu tahu-tahu udah muncul semuanya. Yang terbaik elektro di mana? Di Irian juga. Ya walaupun Irian tuh bukan berarti jelek ya, tapi kan saat ini mungkin kan akan sulit kan. Dia menganggap
Ya, reward kan bukan satu reward yang jelas ke sana kan ya. Ya, artinya yang terbaik harus dari rewardnya dulu, itu biar bisa memotivasi pada yang berikutnya, yang anak-anak berikutnya. Walaupun sebenarnya kalau aspek penempatan jabatan di dalam suatu organisasi, terutama di angkatan laut, itu sebenarnya ada mekanismenya yang itu bukan secara teori loh. Secara teori itu sebenarnya adalah pengambilan keputusan kelompok, dirapatkan, diminta persetujuan dan sebagainya. Beda dengan perusahaan, mungkin lebih banyak pada mengarah pada aspek pimpinan individu lebih menonjol. Nah, yang kita perlukan adalah saat ini yang kita bisa lakukan seorang staf adalah nanti harus membuat satu sistem yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Jadi pada saat orang mau ditempatkan jabatan itu nanti informasinya sudah langsung turun. Si A, Agung misalnya, apa pengalamannya? Jadi di situ nanti ada sistem sudah langsung ketahuan. Oh, ini pengalamannya, pernah kursus ini, pernah punya kemampuan ini, kompetensinya ini. Itu udah ketemu, dread. Nah, kira-kira cocok nggak di sini? Kalau memang tujuannya cocok sini, ini kelihatannya kok kemampuannya dia itu kompetensinya nggak ke sini, bagaimana? Tapi mungkin pertimbangan pimpinan lain. Oh, dia tuh kita taruh di sini biar mempunyai pengetahuan lain. Karena dia akan kita proyeksikan pada jabatan yang lebih tinggi, dia perlu pengetahuan yang lebih lain. Bisa jadi pertimbangannya itu. Ya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya di sini adalah pengambilan keputusan kelompok. Walaupun seringkali hal itu terabaikan oleh permintaan dan keinginan orang-orang kuat nantinya pada saat pengambilan satu penentuan untuk jabatan atau penempatan tadi. Tapi secara teoritis sebenarnya itu sudah bagus di angkatan laut tadi, ya, sudah bagus karena sudah melibatkan seluruh aspek diundang. Apa aspirasimu? Dikasih tempat ini gimana? Dia ngomong tidak, ya tidak. Atau dia ngomong tidak, tapi orang lain ngomong, ya bisa jadi ada catatan tertentu, dia tidak mau. Ya. Tapi pada prinsipnya sudah melakukan satu proses tadi adalah proses pengambilan keputusan kelompok yang bukan secara individual, yang didasarkan pada aspek-aspek. Hanya yang terpenting adalah mungkin selama ini seringkali adalah informasi yang bisa diambil pada saat itu sangat terbatas. Maka dibutuhkan suatu sistem yang bisa memberikan suatu informasi yang bagus, informasi yang lengkap untuk pengambilan suatu keputusan. Kita kemarin sedang ditugasi, kita membuat satu embrio, satu sistem pengambilan keputusan yang akan personil ya. Personil saya membuat suatu penelitian kemarin kaitannya dengan data personil seperti di perguruan tinggi kita ada deskripsi diri. Selain data itu ada deskripsi diri. Deskripsi diri itu akan menggambarkan sebenarnya bagaimana kamu bisa menjual dirimu, bisa memberikan gambaran apa sih kompetensimu, apa sih keinginanmu, apa sih itu di situ dibuat. Yang selama ini kan kita di SP kita bukan data personil kita nggak ada, deskripsi diri nggak ada. Terus yang kedua di dalam aplikasi tadi ada saya masukkan AHP, pengambilan keputusan di dalam penentuan. Misalnya kita ingin mengetahui ada 2 atau 3 orang yang akan kita calonkan jadi komandan kapal, ada dasar kriterianya. Di situ nanti bisa kita buat suatu pengambilan keputusan dengan melibatkan banyak orang untuk memberikan suatu penilaian sehingga akan didapatkan calon yang mempunyai bobot tertinggi dari banyak aspek tadi dan dari banyak stakeholder tadi. Sedang kita godok, tapi kelihatannya kemarin masih mungkin untuk kelompoknya mungkin belum bisa, tetapi sistemnya sudah jalan. Ya itu nanti bisa kita kembangkan menjadi satu bagian-bagian tertentu untuk pengambilan untuk alat untuk pengambilan keputusan. Tapi prinsip utama adalah kita harus bisa memberikan suatu informasi yang lengkap terhadap personil tadi pada pimpinan saat pengambilan satu keputusan. Yang mungkin saat ini informasi itu tadi masih sulit didapat. Memang betul. Jadi itu berawal dari keluhan waktu itu Kasal lama persedia rapat. Dia tanya, siapa ini? Nggak ngerti. Jadi
ini lagi dibutuh waktunya datanya tidak bermaksudnya nanti kasal nanti saat personil mereka itu kenal kita dengan Ya, Bapak, ya mungkin kami Kapten Haji Mulyono izin ya silakan. Kamu Haji ini namanya Haji atau memang dana Haji? siap nama Bapak. Oh, nama dana Haji belum? Siap belum, Ji? Wah, cita-cita bapakmu naik haji apa bagus ya? Siap. Gimana? Siap mungkin lanjut dari pertanyaan Kapten Agung tadi mungkin yang kami lihat sekarang ini beberapa analisa kami tadi untuk personel sendiri personel yang kami lihat ketika penempatan jabatan terutama di level seorang komandan terutama komandan KRI biasanya dilihat dari beberapa aspeknya namun faktor kedekatan dan faktor X itu sangat berpengaruh juga. Ya. Di contoh lain, semisal mungkin ada faktor X saudaranya atau siapa yang sifatnya dekat dengan pejabat bisa menjadi seorang komandan dengan tanpa melalui dari proses yang panjang. Misalkan dari seorang seseorang yang dari dinas awal sampai dengan akhir dia lebih sering sekolah walaupun sifatnya yang sekolah luar negeri ataupun dalam negeri yang sifatnya mungkin lebih sering waktunya habis di masa kedinasan di masa dinasnya adalah sekolah, namun itu menjadikan pertimbangan ketika pengambilan keputusan sehingga dapat menentukan itu menjadikan bahwasanya orang tersebut memiliki kemampuan yang tinggi. Sedangkan kalau dilihat dari analisa seharusnya namanya kebijakan atau mungkin keputusan itu bisa didapatkan ketika mulai dari awal adalah pengalaman dinasnya dia. Sedangkan dia lebih banyak sekolah, kemudian masuk akan jadi komandan. Bahkan ada analisa lagi yang sifatnya dia lebih sering dinas di staf, namun staf Mabesal mungkin lebih dekat dengan apa yang di atas, sehingga ketika waktunya tepat beliau akan menjadi komandan. Nah itu apakah akan merubah atau menjadikan angkatan lebih baik dengan pengambilan keputusan yang tepat, Mbak? Oke, terima kasih. Ada itu namanya distorsi ya. Distorsi seperti itu nggak akan bisa kita hilangkan. Faktor kedekatan itu nggak akan bisa kita sampai kapanpun namanya. Kalau dulu namanya KKN ya. Tapi KKN itu juga berarti lebih ada ya positifnya juga ada sih sebenarnya ya. Jadi nepotisme KKN itu KKN itu tanya apa? Kolusi nepotisme. Ya. Jadi nepotismenya itu sebenarnya tidak bisa kita hilangkan. Kamu pun pada saat kamu misalnya jadi pimpinan mungkin juga kalau dia mengambil staf yang sudah diketahui kemampuannya sebenarnya. Itu hal yang sebenarnya wajar. Seorang Jokowi mengambil menteri yang dia ketahui. Kenapa Kapolrinya kok Listio Sigit ya karena dia pernah jadi wali kota Solo, kemudian pada saat wali kota beliaunya jadi Kapolres, dia udah kenal baik, kemudian jadi ajudannya mungkin nggak disitulah itu aspek nepotismenya bukan karena nepotisme dia bersaudara tapi karena sudah mengenal itu saya kira juga jadi bagian. Namun demikian memang pada prinsipnya kita harus adil terhadap personil yang kita punya di dalam mempunyai kesempatan. Manakala kita tidak membuat keadilan pada mereka mempunyai kesempatan yang sama, maka akan terjadi suatu ketidakpuasan yang akan mengganggu kinerja satu organisasi. Tuh. Walaupun hal itu dimanapun pasti akan terjadi kan. Diskriminasi, nepotisme, itu pasti akan terjadi dimanapun. Maka hanya sistemlah sebenarnya yang bisa. Tapi apakah sistem itu juga akan bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Sistem itu hanya bagian kecil juga sebenarnya.
Ya, bagian kecil. Nanti kita akan belajar itu untuk tool-tool salah satunya menggunakan AHP dan ANP. Dalam AHP itu nanti ada namanya kriteria. Kriterianya misalnya seorang komandan kapal, kriterianya dia sudah pernah pengalamannya, pendidikannya, kemudian dan seterusnya, itu ada kriteria-kriteria yang akan dibangun nanti. Tuh. Oh ya, makasih. Jadi kriteria-kriteria itu akan dibangun dan akan dirumuskan oleh tim nantinya apa saja kriteria yang digunakan atau dibutuhkan seorang komandan kapal. Mungkin kriteria kepemimpinan, kriteria apalagi silakan nanti dibuat itu nanti kriteria itu nanti. Kemudian disuruh menilai. Yang menilai siapa? Ya tidak boleh sendirian. Biar tidak ada distorsi. Kalau yang menilai itu orang tertentu, ya maka harus ada stakeholder yang menilai. Nah, dari stakeholder yang menilai nanti akan terjadi suatu aspek konsep penilaian secara umum bentuk suatu pembobotan terhadap kinerja dari 3 atau 4 calon tadi. Mana yang punya nilai tertinggi didasarkan pada aspek-aspek tadi, maka dia akan yang terpilih. Walaupun nanti toh yang dipilih belum tentu yang tertinggi, karena itu lebih pada diskresi pemimpin lagi kan. Tapi ada, kita punya tool nantinya. Punya tool yang akan kita gunakan sebagai aspek penilaian. Nanti kita pelajari nanti di pengambilan keputusan individu maupun pengambilan keputusan kelompok. Nanti kita coba kita pelajari satu persatu tool-toolnya apa yang bisa kita gunakan untuk mengurangi distorsi itu. Secara teoritis bisa. Secara teoritis. Secara praktis sebenarnya juga bisa. Ya, juga bisa sebenarnya. Cuman tergantung bagaimana mau kita menggunakan itu sepenuhnya apa tidak. Sebagai contoh begini, rektor aja, pemilihan rektor itu sebenarnya kan sudah ada ketentuannya, ada penjaringannya, ada penjaringan dari sampai tingkat perguruan tinggi, ada 2 atau 3 calon misalnya. Di perguruan tinggi bisa aja orang nomor 1 tadi menilai 50%, yang kedua itu cuma 20 sama 30, tapi apa yang 50 tadi pasti menang? Belum tentu. Ternyata pada saat pengambilan keputusan pusat nanti suara dari menteri itu ada melebihi sekian persen, sehingga bisa mengalahkan dari yang 20 tadi bisa menang karena suara menterinya masuk di situ semua ternyata itu. Nah, sistem ini yang mungkin akan nanti diperbaiki. Kita ada toolnya nanti, toolnya bisa menggunakan AHP, ANP, itu bisa kita gunakan sebagai bagian tool untuk pengambilan keputusan yang sifatnya lebih objektif dan multi, namanya adalah MCDM nanti ya, multi kriteria decision making. Jadi pengambilan keputusan multi kriteria. Kriterianya apa saja? Nanti kita definisikan dulu kriterianya. Dan tiap kriteria juga mempunyai bobot. Antara kriteria pendidikan, kriteria pengalaman, kriteria kepemimpinan itu dinilai nantinya. Tetap kita nggak bisa mengasampingkan yang dia berpendidikan, tapi kriterianya ada. Sama dengan kamu lulusan STL, lulus sebagai sarjana, itu nanti ada aspek apa? Akademis, ada samapta, ada bahasa Inggris, ada lagi apa itu? Ya. Dan ada bobotnya kan, akademis karena 60%, saya samapta 10%, kemudian ini berapa persen itu ada nantinya, tetap ada, cuman nanti disitulah nanti yang bisa mengakomodasi siapa nantinya, ya tool-tool yang akan kita pelajari nanti mungkin bisa digunakan sebagai bagian untuk itu ya. Penggunaannya, walaupun nanti digunakan satu kita nggak tahu. Nah, saya melihat memang salah satu bagian dari penilaian kita itu semacam DSP. DSP itu sebenarnya secara teoritis memang itu penentu orang bisa naik pangkat atau orang bisa beri jabatan atau tidak, ya kan? Tapi DSP selama ini itu kira-kira bagaimana metode pengisiannya? Itu hanya formalitas saja seringkali. Ya.
objektivitasnya sangat rendah, Mas Ian. Jadi pertanyaan, ini nanti yang ini bentar lagi mau naik pangkat, nilainya mohon minimal sekian. Tuh. Mulai nilai sekian, itu udah ada. Jadi sebenarnya hanya bagian untuk legal formalnya. Tapi kenyataan, kalau memang dia jelek, gimana itu? Terus penilaian satu